Wakil Gubernur Jawa Tengah Tats Yassin berjanji akan mengutamakan percepatan proses normalisasi Sungai Renggong atau Kliteh saat mengunjungi pengungsi di Grobogan. Saat ini banjir yang merendam desa Sukorejo, Grobogan, Jawa Tengah masih mencapai 70 hingga 1,5 meter. Wakil Gubernur Jawa Tengah langsung mengunjungi lokasi pengungsian warga desa Sukorejo, Kecamatan Tegowanu, Grobogan, Jawa Tengah, Rabu siang di Gor Tanggirejo, Tegowanu, Grobogan, Jawa Tengah. Beberapa warga mengeluhkan kondisi banjir yang tak segera surut dan justru semakin bertambah. Ditambah lagi intensitas hujan yang cukup tinggi setiap hari sehingga potensi surut menjadi semakin lama. Selain itu, ratusan hektar tanaman padi yang baru berusia seminggu hingga 2 minggu sudah tidak bisa diharapkan hidup akibat terendam banjir. Warga meminta agar Sungai Renggong atau yang biasa dikenal dengan Sungai Kliteh segera dinormalisasi dan penutupan tanggul yang lebih kuat. Tats Yassin menyempatkan berinteraksi dengan anak-anak pengungsi dan memberikan mainan untuk sedikit treatment trauma healing. Saya meninjau lokasi pengungsian, ia kemudian meninjau lokasi tanggul yang jebol, dapur umum, hingga pemukiman warga yang tergenang banjir. Wakil Gubernur Jawa Tengah juga berjanji akan segera melakukan normalisasi serta penguatan tanggul. Untuk mengatasi agar genangan banjir cepat surut, Tats Yassin berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengalokasikan anggaran normalisasi Sungai Renggong hingga pembuatan saluran pembuangan atau sipon agar tidak menggenangi pemukiman dan lahan sawah warga. Kita juga sudah koordinasi ke BPWS dan ke kementerian bahwa kita bisa koordinasi, sudah mau menormalisasi bukan hanya di Grobogan tetapi sampai ke Kudus. Memang ini karena pemerintahan ini baru, jadi semuanya itu perlu ada percepatan. Penanganannya nanti kita koordinasikan lagi, itu yang pertama. Yang kedua, tinggal menunggu surut saja. Kalau kita biarkan ini nggak akan surut. Dan saat ini sudah ada 4 pompa, kita nanti segera cari. Syukur-syukur nanti sore sudah ada tambahan pompa dan kita kirim langsung supaya mereka bisa langsung pulang. Kita harus surut. Itu yang selain pompa, Pak, ada alternatif lain, Pak, untuk kalau alternatif jangka panjang tetap BPWS kita nanti untuk kita bantu hitungkan dulu ya. Jadi dari Pemprov, dari Pemda nanti kita menghitung mana saja yang dinormalisasi, kita koordinasikan, kita kerjakan bareng-bareng. Mana yang nanti anggaran dari BPWS, kalau nanti bisa dibantu bareng-bareng biar lebih cepat. Penambahan alat EWS gitu Pak mungkin Pak? Ya, tadi dari BPBD saya tanya ini belum ada, makanya ini juga perlu dipasang earning warning system atau peringatan dini, dan kita edukasi ke masyarakat yang di atas di bibir-bibir sungai. Masyarakat juga harus mau nanam pohon supaya air itu tidak cepat langsung ngalir ke bawah. Ya, dengan lahan sawah warga ini yang tergenang, itu upaya dari pihak desa apa, Pak, selama ini, Pak? Upaya dari pemerintah desa itu ya, pemerintah desa menginginkan untuk dibangunkan sebuah sipon untuk Dusun Jati dan Kedombo biar sungai itu lancar dan tidak terhambat sampah dan mengalir ke pertanian warga. Itu saya minta tolong kepada Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Presiden untuk dibuatkan sipon sama gorong-gorong ke arah Sungai Renggong, Pak. Itu karena kalau tidak dibuatkan aliran buangan ke Sungai Renggong, itu kemungkinan warga saya yang tergenang air ini bisa 1 bulan, 2 bulan itu airnya nggak bisa hilang, Pak. Tats Yassin kemudian menyerahkan bantuan penanganan dampak banjir senilai Rp253.400.000. Tats Yassin meminta agar warga menjaga lingkungan dengan menanam pohon di hulu hingga ke hilir agar musibah banjir tak terjadi lagi.